Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah, kelas 1B Tadris IPS. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah fikih oleh dosen pengampu Ibu Devi Arisanti MAG. NIM 12 21 14 22 318. Saya akan menjelaskan tentang zikir dan doa setelah sholat. Pengertian dan dalil zikir serta doa. Zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya seperti tahmid, tahlil, dan tasbih. Fadhkuruni fadhkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dengan memberikan rahmat dan pengampunan, dan bersyukurlah kepadaku, serta jangan ingkar pada nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Sedangkan doa berasal dari bahasa Arab da'a yada'u du'a'ah, yang berarti panggilan atau seruan. Menurut istilah, doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai pencipta, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yakfuruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Selanjutnya, waktu yang baik untuk berdoa. Pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, pada waktu wukuf di Arafah, ketika menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, ketika turun hujan. Yang keempat, sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang kelima, di antara azan dan iqamah. Yang keenam, ketika i'tidal yang akhir dalam sholat. 7. Ketika sujud dalam sholat. Kedelapan, ketika hatam membaca Al-Quran 30 juz. 9. Sepanjang malam, utama sekali sepertiga yang akhir dan waktu sahur. Sepanjang hari Jumat, karena mengharap berjumpa dengan saat ijabah, saat diperkenankan doa yang terletak antara terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari Jumat, terutama antara dua khutbah. Ke-11 pada saat kritis atau genting. 12 pada saat teraniaya. 13 pada waktu minum air zam-zam. Selanjutnya, tempat yang baik untuk berdoa. Yang pertama, dikala melihat Ka'bah. Yang kedua, dikala melihat Masjid Rasulullah. Yang ketiga, di tempat dan dikala melakukan tawaf. 4. Di sisi multazam. 5. Di dalam Ka'bah. 6. Di sisi sumur Zam-Zam, di belakang makam Ibrahim. 7. Di atas bukit Safa dan Marwah. Ke-8. Di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina, dan di sisi jamarat yang 3. Adab berdoa, yaitu berdoa dengan perut yang diisi dengan yang halal, menghadap kiblat, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa, seperti tengah malam dan sehabis sholat fardu, mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu, memulai dengan istighfar, memuji Allah, dan membaca sholawat. Harus ada sikap tawadu atau rendah hati dan rasa takut, serta tidak mengeraskan suara, menyederhanakan suara antara bisik-bisik dengan suara keras. Tidak berdoa untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi. Selanjutnya, manfaat doa. Yang pertama, akan terhindar dari sifat sombong dan congkak. Yang kedua, akan terhindar dari sifat gampang putus asa. Hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. Yang ketiga, akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Yang keempat, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, selalu dalam lindungan dan pengawasan Allah. Yang kelima, kita akan merasa semakin dekat dengan Allah, dan begitu juga sebaliknya. Yang keenam, di akhirat kelak, kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Selanjutnya, bacaan zikir setelah sholat. Mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, sebanyak 3 kali. Artinya saya memohon kepada Allah yang Maha Agung. Lafaz zikir tersebut dapat disempurnakan sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Artinya saya memohon kepada Allah yang Maha Agung yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup dan berdiri sendiri dan saya bertobat kepadanya. Kemudian membaca tahlil. La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Bacaan tahlil dapat dilengkapi dengan bacaan sebagai berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya membaca Sayyidul Istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqni wa anna abduka wa anna ala ahdika wa ana abdika wa astata'na a'udzu bika min syarri hadza sultanika aidza anna bi ni'matika ala wa albika bidhani faghfirli fa innahu la yakril dzunubi ila anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau Rabbku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau telah menciptakan dan aku hambamu, dan aku tidak mampu memikul perjanjian dan janjimu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku, dan aku mengakui nikmatmu terhadapku, dan aku mengakui dosaku. Ampunilah, karena aku sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Selanjutnya membaca lafaz Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam tabarakta ya jalali wal ikram. Selanjutnya membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Baca takbir Allahu Akbar 33 kali. Kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apabila zikir akan dilaksanakan secara lengkap, sebelum membaca tasbih terlebih dahulu membaca bacaan sebagai berikut, yaitu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali, lalu membaca ayat kursi 1 kali, seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yakhudhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selanjutnya cara berdoa setelah sholat. Yang pertama, pembukaan doa hendaklah dimulai dengan membaca basmalah, dilanjutkan dengan bacaan tahmid serta membaca shalawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, isi doa. Mengenai isi doa yang dipanjatkan boleh menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa apapun. Yang penting kita mengerti dan paham terhadap maksud doa yang dipanjatkan. Selanjutnya bacaan doa setelah sholat, yaitu berdoa untuk diri sendiri dan orang lain, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah Engkau tunjui kami, limpahkanlah karunia kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu doa menuntut ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu agar diberi ilmu yang manfaat, rezeki yang luas, dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Syaibah dan Ibnu Majah. Doa mohon dimudahkan dalam menghadapi ujian tes. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Tuhanku, bukankah dadaku untuk ilmu? Mudahkanlah urusanku, ujianku, buanglah kesulitan yang menempel di mulut lidahku, agar semua yang dapat memahami ucapanku. Lalu doa mohon selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Lalu doa untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'alayya walidaka wa an a'mal shalihan wa taraddahu wa aslih li fi dzurriyyati illa sabit ilaika wa anni minal muslimin. Artinya, ya Tuhanku, tunjukilah aku
untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Al-A'qaf ayat 15. Lalu berdoa untuk orang lain. Yang pertama, mendoakan ibu dan bapak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan berilah rahmat atas keduanya sebagaimana keduanya memelihara diri kami pada waktu kami masih kecil. Lalu mendoakan keluarga agar menjadi keluarga yang soleh, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun walijamalina walil muslimina. Yang artinya, ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami istri atau suami dan anak cucu keturunan yang menyejukkan pandangan mata atau menyenangkan, dan jadikanlah kami panutan bagi orang-orang yang takwa. Lalu mendoakan kaum muslimin dan muslimat agar diampuni dosa, yaitu Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, dan mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga semua dapat memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.